Pernah nggak sih ketika baru lulus SMA kalian punya cita-cita untuk kuliah di kampus besar di Pulau Jawa, menikmati sensasi get lost di kota baru, upload story di angkringan, makan nasi bungkus bareng teman kos, ketemu seseorang di bawah pohon saat hujan rintik-rintik, kemudian saling menatap dan terjadilah hal yang tak perlu diketahui. Tapi sayang, tiba-tiba impian itu hilang hanya karena orang tua kalian melarang kuliah keluar kota. Sebab kalian cewek satu-satunya di keluarga. Mereka memaksa kalian kuliah di daerah sendiri agar dekat dengan keluarga. Wow, berapa kali keluarga gue sebutin? Kebayang gak sih? Capek-capek belajar SBMPTN agar bisa kuliah di kampus terkenal tapi malah tertahan gara-gara larangan orang tua. Apa yang kau lakukan? Mengurung diri di kamar, ogah makan seminggu sambil unggah story dengan tulisan hidup kadang tidak adil. Kalau Mbak SCBD Manis 1 ini memilih untuk menuruti permintaan orang tua untuk kuliah di Aceh. Tapi dia tak pasrah, dengan segenap jiwa terus mencari pengalaman dan program agar kualitasnya tak kalah dengan mahasiswa di kampus ternama. Singkat cerita, setelah lulus dari kuliah dalam waktu yang relatif singkat, dia berhasil diterima kerja di komplek pusat bisnis se-Indonesia. Bagaimana caranya? Podcast Berdebar mempersembahkan cara lulusan kampus daerah bekerja di Jaksel. Pesan aku sih yang pertama, jangan underestimate dan membatasi diri kalian. Itu yang pertama. Jadi walaupun misalnya kalian itu dari daerah kampus yang biasa-biasa aja gitu ya, itu jangan underestimate diri kalian, karena the most important itu yourself, bukan alma mater kalian. Itu yang pertama. Jadi ada cerita sedikit lagi nih. Aku tuh dulu pernah magang di Rekin, di Rekayasa Industri waktu itu. Itu aku pernah ngomong masalah ini dengan mentorku. Di situ kan ada mentornya. Aku pernah ngomong dan aku pernah bilang aku tuh insecure dengan orang-orang dari universitas luar gitu. Dan di kerjaan yang sekarang juga itu aku sering juga cerita-cerita sama HR manajernya terkait hal ini. Tapi ternyata yang di pikiran kita itu nggak bener loh teman-teman gitu ya. Bahwa perusahaan-perusahaan, kita tuh pasti mikirnya perusahaan-perusahaan ini pasti ngambil yang universitas ternama aja gitu ya, dilihat dari alma maternya aja. Padahal nggak gitu. Once mereka lihat CV kita, yang pertama dilihat itu ya seberapa relate sih pengalaman-pengalaman yang kita punya, gitu. IPK kita berapa, experience kita gimana gitu ya. Udah ada bekal belum di diri kita. Nah itu yang paling pertama mereka lihat gitu. Dan buktinya waktu aku magang kemarin itu cuma 1 orang diperluin di perusahaan itu gitu. Dan alhamdulillah aku lolos. Padahal dari univ-univ lain itu juga banyak yang daftar gitu. Dan sekarang aku juga alhamdulillah bisa kerja di lingkungan orang-orang dari universitas ternama gitu ya. Teman-temanku tuh dari UGM, dari UI dan lain-lain gitu ya. Sedangkan mereka aja nggak tahu tuh Unsyah di mana. Yang mereka tahu tuh ketika aku dari Aceh ya cuman dulu yang tsunami itu ya gitu. Hukum cambuk tuh gimana sih di sana gitu. Itu yang mereka tahu gitu, tapi mereka nggak tahu Unsyah tuh gimana. Jadi ya pesannya itu sih, jangan underestimate diri sendiri. Kita harus hungry ya untuk yang kuliah di daerah-daerah nih, effortnya itu harus lebih besar gitu dari orang-orang yang biasa gitu. Dan kalau dari untuk tips untuk cari kerjanya gitu ya, yang pertama harus proaktif ya, sadar nih kalau kita banyak saingannya, itu yang pertama. Yang kedua harus banyak nebar umpan di kali gitu. Maksudnya kita harus banyak cari kesempatan, apply, jangan membatasi diri. Terus juga ya don't give up ya ketika kita ditolak. Itu karena kalau cari kerja tuh pasti banyak ditolak gitu ya. Tapi ya boleh sedih, tapi gak boleh lama-lama kayak aku tadi ya, cerita aku tadi banyak patah hati ya gitu. Kita tuh harus resilient, harus cepat bangkit dan ingat tujuannya apa. Terus ya selalu berikan yang terbaik lah. Pokoknya dimanapun kita tes, di tahap apapun tuh we have to do our best gitu. Jadi kalau kita meninggalkan kesan yang baik, kita tuh bakal diingat sama HR-nya dan suatu waktu dibutuhin tuh bisa jadi di reach out lagi gitu. Karena aku udah berapa kali ngalamin hal ini. Dan ya selain berusaha, selain do your best, jangan lupa berdoa ya, yang pasti ya. Yang paling penting tuh minta doa sama orang tua, karena doa orang tua tuh mujarab sih gitu. Dan ya yang masih kuliah mungkin harus banyak-banyak explore, experience, lomba, organisasi gitu ya, volunteer dan lain-lain. Karena ya kayak tadi yang aku bilang, kalau kita cuman berusahanya waktu kita lulus doang, itu sama aja gitu kalau kita nggak ada bekal.
Auza ini kan bekerja di perusahaan Neurosensum Technology. Nah, Ya. jadi kayak aku masih belum familiar nih di telinga aku tentang perusahaan tersebut. Bisa kamu ceritain nggak tentang perusahaan itu? Oke. Jadi nama perusahaannya itu Neurosensum ya, PT Neurosensum Teknologi Internasional. Dan sebenarnya itu tuh perusahaan startup teknologi dan consulting gitu. Dan baru berdiri di tahun 2017, tapi sekarang tuh lagi growing banget dan ada di 4 negara. Ada di Singapura, ada di India, Indonesia, dan London gitu. Nah, jadi ini tuh perusahaan teknologi sekaligus consulting yang core-nya itu untuk mendukung market research gitu atau riset pasar. Tahu ya riset pasar ya? Nah, misalnya nih ada sebuah company gitu ya, sebut saja company X ya, mereka mau meluncurkan produk. Nah, mereka mau tahu nih, kira-kira pasarnya itu seperti apa ya gitu. Apakah produk ini worth it? Apakah produk ini tepat sasaran dan lain-lain. Ya, dengan itu dilakukan nih riset pasar. Dan biasanya kalau perusahaan-perusahaan lain, perusahaan market research konvensional, itu biasanya mereka nyari responden, sebar kuesioner, wawancara, dan lain-lain gitu ya. Tapi dengan melakukan itu kita tuh nggak tahu nih apakah mereka itu jujur ya, atau mungkin mereka cuma asal-asalan aja itu ngisi dan menjawab wawancara dari orang gitu ya. Biasanya gitu. Gitu. Nah, di sini sih sebenarnya role dari perusahaan ini. Kita provide teknologi berbasis neuroscience dan artificial intelligence gitu untuk mendukung market riset ini. Jadi kayak lebih bisa mengetahui level subconsciousnya manusia gitu. Jadi kalau bahasa sehari-harinya tuh bisa mengetahui pikiran manusia gitu. Jadi hasilnya lebih real. Gini, biar nggak apa ya, biar nggak bingung. Aku kasih contoh misalnya di kita tuh ada namanya teknologi eye tracker yang mana dia tuh bisa mendeteksi gerakan mata dari manusia gitu. Jadi ketika responden itu melihat produk atau melihat iklan, dia tahu tuh mata si responden tuh kemana sebenarnya, tertariknya kemana gitu. Atau ada lagi namanya nanti virtual reality. Kita buat seolah responden itu benar-benar sedang merasakan produk gitu. Jadi dari dipasangnya alat ini, jadi mereka itu ditinjau langsung dari otaknya gitu, neuroscience. Gitu sih kurang lebih kalau untuk perusahaan ini. Cool. Nah, kemudian untuk posisi Auza sendiri nih sebagai project management admin di perusahaan ini. Job desk-nya itu ngapain aja kalau di situ? Pada tahu ya mungkin teman-teman di sini biasanya kalau project management tuh responsibility-nya untuk memonitor dan memanage project-project dari mulai planning, execution sampai finish gitu. Jadi aku bertanggung jawab untuk make sure nih keseluruhan project dari company ini itu on time, sesuai dengan project budget, dan meet the target dari company. Nah, sebenarnya di balik role ini nih ada yang menarik nih Furkan. You know, this is actually the new role in this company gitu. Jadi gini, setiap kita ada klien yang mau riset produknya gitu, satu produk itu dikatakan satu project. Ya, kalau ada 3 produk berarti 3 project gitu. Nah, yang setiap projectnya itu dihandle sama satu tim researcher. Researcher itu yang langsung berhubungan dengan si responden tadi gitu. Nah, dulu project management yang menghandle keseluruhan project itu belum ada. Jadi project manajemennya itu ya hanya satu tim, dia ngendel satu project, tim lain menghandle satu project lain gitu. Jadi makanya sekarang ini udah di develop project management spesialisnya yang harus ngehandle keseluruhan project kayak gitu. Dan aku alhamdulillah orang pertama nih yang dipercaya untuk mengisi posisi ini gitu. Jadi karena ini startup, terus role-nya juga baru, jadi menurut aku kesempatan belajarnya itu banyak banget ya. Kita bebas berinovasi, terus sharing-sharing ide yang kita punya gitu. Dan beruntung jadinya aku di kerjaan nih, sekarang tuh banyak kolaborasinya dengan manajer-manajer dari researcher gitu. Dan bahkan aku tuh nge-report langsungnya ke managing director gitu sih. Banyak ruang untuk belajar. Tapi challenging juga kalau aku Iya, lihat ya. Pertama karena berarti kamu nih bagian pertama di sini. Nggak ada senior iya, yang pernah berada di posisi ini kan. Jadi betul. kamu harus membuka jalan sendiri ya. Mm-mm. Yang kedua karena background pendidikan kamu juga chemical Iya, engineering, kelihatannya kayak kayak berbeda kan dari berbeda. ininya kan, dari job desk-nya. Untung di teknik kimia tuh ada mata kuliah project management ya. Jadi sedikit relate. Oh Ada iya. ada project management dan juga dulu kan sering juga lah ikut organisasi-organisasi. Jadi di sini tuh lebih ke dengan relate dengan pengalaman-pengalaman yang ada di organisasi sih sebenarnya. Dan kita di sini harus agile, harus karena benar-benar baru kita tuh harus proaktif di sini.
nggak boleh kita tuh cuma nerima aja, misalnya kita tunggu nih kita dikasih kerjaan apa gitu, nggak bisa gitu. Kita harus proaktif, kalau bisa kita yang berinovasi, itu sih. Kemudian nih ke pertanyaan intinya yang Ya, pengen kita tahu. Auza kan dulu nih kuliah di Chemical Engineering di Syahkuala oke. University, di Universitas Mhm. Syahkuala kan. Adanya Auza nih dengan berada di kampus di Banda Aceh, lulus di situ, bisa bekerja di Jakarta ya. Kalau nggak salah aku mungkin di ini ya, Iya, di Kompleks deket. PBD ya perusahaannya ya. Ya, kan itu ngeri-ngeri juga kan perusahaan di situ ya. Nah, gimana nih caranya Mhm. Auza? Yang paling pertama yang aku bisa bilang, aku tuh dari SMA itu pengen banget kuliah ke Pulau Jawa, gitu. Itu paling pertama. Tapi dulu karena aku tuh anak terakhir dan satu-satunya perempuan, nah itu aku nggak dikasih izin dengan orang tua, gitu. Karena ya mungkin ya anak biasa ya, anak terakhir di keluarga dan satu-satunya perempuan gitu. Jadi ya pada waktu itu aku mengikuti aja kemauan orang tua karena ya menurut aku ridho orang tua tuh lebih penting gitu ya. Jadi ya memang waktu itu waktu SNPTN aku langsung teknik kimia unsiyah di pilihan pertama gitu. Udah makanya langsung lulus di unsiyah. Semenjak itu aku waktu kuliah itu semester 1 sama semester 2 itu aku memang cuma ngikut kuliah aja, masuk lab. Tekim terkenal dengan labnya yang sangat menyibukkan itu gitu ya, buat laporan pagi siang sore malam, ngejar-ngejar asisten revisi dan lain-lain gitu. Tapi lama kelamaan aku tuh mikir gimana ya caranya walaupun aku kuliah di daerah tapi mindset aku, kemampuan aku, experience aku itu jangan sampai ketinggalan jauh dari orang-orang yang di universitas ternama. Itu pertama kali. Jadi pada saat itu aku itu ada opportunity untuk studi exchange gitu di kuliah selama 1 semester di Malaysia waktu itu, dan hati aku kan tergerak ya untuk daftar walaupun di awal itu sempat ragu gitu karena takut nggak dapat izin lagi dari orang tua karena kuliah kuliah keluar aja nggak boleh gitu ya, apalagi ke beda beda negara. Gitu. Tapi waktu itu aku memberanikan diri untuk daftar tanpa kasih tahu dulu nih ke orang tua. Jadi jadi aku ngikutin serangkaian seleksinya dan alhamdulillah lolos. Lolos juga pendanaan waktu itu. Jadi aku ke sana itu gratis ya, dibiayain oleh Kemristek Dikti. Dan setelah lulus itu baru aku bilang ke orang tua baik-baik. Tuh, akhirnya setelah diskusi panjang ya, minta izin segala macam. Mungkin karena udah lulus juga kali ya, jadi orang tua nggak tega. Jadi pada akhirnya aku diizinkan gitu. Nah, padahal waktu itu yang lolos itu 3 orang dan aku salah satunya perempuan. Jadi bayangin orang tua pasti pasti khawatir ya anak perempuan salah satunya pergi sendiri ke sana gitu. Tapi ya nggak apa-apa, mereka tetap support dan aku sebisa mungkin tunjukin kalau aku ini bisa gitu dilepas. Itu sih awalnya. Nah, semenjak exchange ini itu baru mindset aku benar-benar terbuka di mana di sana aku itu tinggal satu gedung dengan teman-teman internasional lain dari beberapa negara, terus juga ada dari universitas lain ya, universitas-universitas ternama lain yang aku pengen dulu gitu. Jadi ya mindset aku tuh makin matang, makin matang mikir kalau dari univ daerah itu tetap bisa gitu loh, harus bisa menyamai mereka gitu. Dan pada akhirnya setelah exchange itu baru aku dibolehin kemana-mana sama orang tua. Aku udah dikasih kepercayaan mau ikut apapun ya, kemana kemana aja Auza mau gitu itu boleh asalkan bermanfaat. Dan setelah pulang dari sana baru banyak-banyak ikut kegiatan organisasi volunteer gitu ya, lomba asisten. Pokoknya aku dulu jadi orang yang hungry gitu hungry akan experience, dan alhamdulillah gara-gara itu sekarang tuh udah jadi berani gitu. Kalau dari proses seleksi dari dari perusahaan ini itu kemarin aku ada 7 tahap sih panjang ya. Jadi tahap pertama itu ada screening CV waktu itu. Kemudian aku ditelepon sama HR-nya nih, ditanya-tanya sekilas semacam phone interview gitu. Kemudian aku dapat email undangan online test, dan tesnya ini semacam psikotes. Ada logical reasoning, ada verbal, ada spasial dan lain-lain. Kemudian pagi aku tes, malamnya itu langsung ada feedback dan aku diundang untuk ikut focus group discussion atau FGD gitu. Dan di FGD ini menurut aku tahap yang paling sulit gitu karena kita di situ dikasih case, kita harus nyelesain masalah kita
kita lihat gimana sih caranya kolaborasi, communication skill, leadership, teamwork gitu-gitu ya. Ditambah di sana itu kita kan ngelihat orang-orang yang di sana tuh kayak waduh hebat-hebat sekali ya gitu. Jadi memang mental itu harus kuat gitu. Nah, kemudian di FGD ini kita tuh benar-benar disaring orangnya kayak tinggal sekitar 5 kalau nggak salah ya, 5 gitu. Itu baru lanjut ke HR interview. Ya, HR interview ini dengan HR manager via Zoom waktu itu. Kemudian dikabarin lolos, kemudian ikut lagi ke interview user. Nah, di interview user ini ya kita langsung interview dengan bos kita istilahnya gitu. Nah, di sini aku kira itu udah tahap akhir karena biasa kalau user itu udah di akhir kan biasanya kan. Tapi ternyata setelah itu aku dapat email lagi gitu untuk final interview. Tapi nggak dibilang aku bakal interview sama siapa. Dan ternyata waktu di hari H itu aku kaget. Aku interview dengan orang India gitu. Beliau ternyata adalah managing directornya yang di Indonesia. Itu sih. Dan setelah beberapa hari kemudian baru tuh lolos dan tahap offering. Gitu sih kurang lebih kalau proses seleksi di perusahaan ini. Nah, itu semua proses seleksinya dalam bahasa Inggris ya, Ausa? Full in English. Kalau kamu bisa tarik benang merah nih ya, selama proses seleksi yang bisa teman-teman lain persiapkan. Oke, yang pertama itu adalah bekal diri. Bekal diri ya, karena percuma kalau misalnya kita itu usaha mati-matian, tapi baru setelah lulus doang usahanya. Gitu. Apa yang mau diceritain dari diri kita gitu, bener nggak? Karena ya di tahap seleksi, di tahap interview, di tahap keseluruhan tahap itu memang ya benar-benar digali tentang diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua English sih gitu. Dari beberapa perusahaan yang aku seleksi itu rata-rata emang full English gitu. Bahkan sekarang aku kan temenannya sama HR. Aku ada temenan sama HR gitu. Dan HR-nya ini sering kayak ngomong, kenapa ya orang-orang itu kalau nge-apply itu selalu pakai CV bahasa Indonesia gitu. Itu memang iya, itu memang dia langsung nggak baca gitu yang CV bahasa Indonesia karena sebenarnya CV itu ketika kita buat bahasa Inggris itu menunjukkan kalau kita tuh bisa bahasa Inggris gitu. Jadi ya English sih number one. Itu sih sebelum ceritain kuncinya gitu ya. Mungkin orang lihat aku tuh cepat. Aku tuh selesai sidang langsung kerja gitu. Tapi orang nggak tahu di balik itu tuh gimana gitu ya. Jadi iya, jadi aku ceritain dulu nih. Jadi menurut aku fase mencari kerja itu fase yang tersulit gitu ya. Apalagi di masa-masa pandemi seperti ini gitu. Bahkan banyak perusahaan itu merumahkan karyawannya. Bener ya? Jadi bayangin setiap tahun nih gini, bayangin berapa banyak sih setiap tahun orang yang lulus, orang yang wisuda gitu. Bahkan di Unsia aja itu 3 kali ya wisudanya setahun ya. Gitu. Berapa banyak orang-orang yang butuh kerja. Ditambah lagi kita bersaing dengan lulusan-lulusan tahun lalu gitu yang mungkin belum dapat kerja. Jadi ya cari kerja itu susah gitu. Nah, dan aku mulai apply kerja itu dari sebelum aku wisuda. Ini deh sebelum sidang. Jadi waktu sebelum sidang tuh memang belum terlalu rutin tapi karena lagi fokus ngerjain tugas akhir gitu ya. Tapi pas fokusnya itu waktu udah bener-bener udah sidang bulan 8. Nah, ternyata memang fase-fase kerja ini fase yang paling galau, paling lebih galau lah istilahnya ya. Karena aku tuh setiap hari, setiap pagi, siang, sore, malam tuh ngecek email, buru-buru job vacancy gitu ya, stalking-stalking website perusahaan dan lain-lain. Jadi setiap hari tuh galau karena nungguin feedback gitu ya, pengen berharap dipanggil nih sama company gitu. Nah, singkat cerita, dulu tuh aku mengikuti beberapa proses seleksi perusahaan. Salah satunya itu bahkan aku udah sampai tahap offering yang kayak Furkan bilang tadi itu ya. Waktu itu aku apply trainee di Malaysia. Udah mengikuti seluruh rangkaian seleksinya. Ternyata border Malaysia masih ditutup, gak bisa buat visa. Akhirnya dibatalin gitu. Jadi mereka tarik lagi offernya, bukan di hold ya, ditarik langsung kayak memang dibatalin gitu. Itu di situ memang sakit sih. Gimana ya? Bayangin kita tuh udah seneng, udah lulus gitu ya dari Malaysia, tinggal udah tanda tangan offer lagi malahan gitu. Jadi emang waktu itu down sekali waktu itu ya kayak mikir kenapa sih nggak di hold dulu gitu ya sampai nanti bordernya itu dibuka mungkin waktu udah dibuka tuh bisa dipanggil lagi gitu. Aku mikirnya gitu dulu. Tapi kenapa langsung dibatalin gitu. Jadi aku kayak kesel, sedih, galau gitu ya. Terus selain itu ada lagi nih
perusahaan lain, itu di Bekasi perusahaannya, aku udah sampai tahap interview user udah di akhir lah gitu ya, udah ngerasa cocok banget cerita dengan usernya waktu itu, udah sampai kayak nego gaji, ditanya-tanya kapan bisa join gitu ya, udah vaksin belum gitu, kalau misalnya butuh cepat bisa nggak berangkat langsung, udah sampai ngomong kayak gitu. Dan ternyata aku nggak lolos. Tahu nggak kenapa? Karena mereka milih yang one year experience in this role. Jadi bayangin, kalau gini tuh kenapa nggak dari awal fresh graduate tuh jangan dibolehin daftar? Gitu nggak sih mikirnya? Nah, aku dulu mikirnya gitu, kenapa nggak dari awal aja gitu fresh graduate itu jangan di dimasukin ke requirement gitu, langsung aja bilang mereka itu mau yang experience gitu. Jadi ya patah hati lagi dong di situ, ya kan? Patah hati lagi gitu. Dan tahu nggak, beberapa hari kemudian itu aku di reach out lagi sama HR-nya gitu di perusahaan yang tadi Bekasi ini, dan aku ditawarin ke posisi lain di bagian engineering, dan kata HR-nya aku tuh direkomendasikan sama user yang aku interview kemarin gitu. Nah jadi aku nggak perlu mengikuti tahapnya dari awal lagi, itu aku langsung interview dengan user yang di bagian ini. Nah tahu nggak, first impression setelah aku memperkenalkan diri, usernya bilang gimana? Loh, ternyata kamu fresh graduate ya? Gitu ngomongnya. Jadi kayak, loh memang bapaknya nggak baca CV saya gitu dari awal gitu kan. Lagi-lagi mereka memang prefernya itu cari yang experience. Jadi memang gini, kebanyakan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan teknik kimia saat ini, itu jarang banget yang mau nge-hire fresh graduate gitu. Jadi mereka lebih milih cari yang experience, yang bisa langsung dipakai dan nggak perlu melakukan training lagi gitu untuk fresh graduate. Gitu sih. Mungkin salah satu kenapa aku lari dari teknik kimia ya. Gitu. Nah, terkait dengan cerita itu aku ada pertanyaan nih follow up untuk itu ya. Oke. Aku penasaran nih, kan kebanyakan minta ada experience lah, at least 1 year kan. Ya. Nah, gimana cara kalian mendapatkan experience itu kalau misalkan mereka nggak kasih full time job untuk kalian? Nah, Apakah internship itu dihitung dengan experience juga? Iya, dan sayangnya di perusahaan kemarin internship itu nggak dianggap experience. Mereka yang mau misalnya posisi quality control, misalnya quality control di lab. Nah, mereka cari yang memang udah pernah kerja 1 tahun di lab dan di industri yang sama. Tapi mereka nggak terima kalau cuman kita tuh pernah jadi asisten aja, asisten lab tuh nggak, mereka nggak anggap itu sebagai experience. Aku nggak tahu ya, itu memang di seluruh perusahaan itu seperti itu, apa cuman di perusahaan ini aja. Tapi sepanjang aku mencari kerja, sepanjang aku cari-cari tahu, itu memang posisi yang khusus untuk teknik kimia itu jarang untuk cari yang fresh graduate saat ini. Mungkin karena COVID kali ya. Kecuali kayak perusahaan-perusahaan yang hire manajemen trainee gitu, itu memang fresh graduate. Tapi kalau misalnya yang posisi-posisi khusus untuk teknik kimia tuh hampir nggak pernah lihat gitu mereka carinya fresh graduate. Pasti ada 1 year experience atau dua tahun experience gitu. Pelajarannya adalah sekarang jurusan kamu tuh nggak menutupi karir kamu juga ya. Betul. Jadi apapun jurusan kamu sebenarnya bebas juga, kayak aku rasa project management ini apapun background jurusannya punya opportunity lah kalau mau di-apply kayak gitu ya, Auza ya. Iya, benar. Thank you banget nih Auza udah mau sharing-sharing ke kita ya. Lessonnya yang mungkin bisa kita terapkan juga ke kehidupan kita, jangan underestimate diri sendiri kan. Dan orang-orang Aceh pun aku rasa banyak juga udah keluar kayak ini kan, orang-orang kayak Auza kayak ini kan. Dan thank you banget nih Auza jadi salah satu orang yang mau sharing ilmunya ke teman-teman yang masih di sini. Oke, thank you guys. Terima kasih udah berada di episode podcast berdebar kali ini. Sampai jumpa di episode podcast lainnya.